2025 Tuhan kumpulkan lagi kita di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita hanyalah tuntunan daripada Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saat ini saya dipercayakan untuk bisa memimpin kita dalam puji-pujian. Bantulah kami dalam doa biar benar-benar kita terbawa dalam suasana surgawi di tempat ini, saudaraku. Dan biarlah kasih Kristus senantiasa selalu ada di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudaraku, ibadah saat ini saya buka dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Ku rindu setia. Haleluya. Katakan, ku rindu setia waktu hidup di kebenaran. Haleluya. Haleluya.
di surga, Bapa yang dikenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur hormat kami sampaikan kepada-Mu. Oleh karena kami selalu merasakan akan pertolongan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh tertubuh tiba di tempat ini. Dalam rangka kami itu datang berbakti, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau juga tolong mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat sejahtera yang berasal dari Padamu, sebagaimana Engkau telah menolong kami juga tiba di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan bertugas pada ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau urapi mereka ya Tuhan. Terutama kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat surgawi di dalam ia menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, dan kepada kami yang mendengarnya Engkau berikan kemampuan untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa kami di dalam kami beribadah, ada saja kuasa kegelapan yang ingin mengganggu akan jalannya ibadah. Oleh sebab itu kami bersatu memanggil nama-Mu yang berkuasa. Tolak mungkin kuasa-kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk di gerbang Tuhan dengan bergira-gira. Kita akan pujian dengan bergira-gira. Kita akan memasuki gerbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuki gerbang dengan hati bersyukur. Awalnya dengan pujian. Tuhan,
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian kita saat di hari ini. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian yang memiliki kesaksian hidup. Mari kita bawa saat ini di hadapan Tuhan. Kita akan pujian kesukaan dari Tuhan itu kuat. Haleluya. 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 Kita akan pujian adalah sukacita di hatiku. Haleluya. Bersyukur kami Tuhan saat pagi hari ini ketika Engkau menempatkan kami datang berkumpul di dalam pagi. Bahkan tadinya Tuhan kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Biar kiranya kasih Kristus tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan tadinya juga Tuhan kami telah memberikan korban persembahan kami. Biar dari tahta-Mu yang maha kudus, dari tahta-Mu yang maha mulia memberkati kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, sebelumnya kita akan pujian untuk mendoakan firman Tuhan. Kau tahu hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian yang kita hadirkan. Haleluya. Haleluya.
di pertengahan ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu berlaku di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah banyak memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami sudah memberikan korban persembahan sebagai tanda ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk datang duduk dengan sekeindahan dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun terlebih dari itu ya Tuhan, suci kuduskan kami ya Tuhan, agar kami berlayak datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun sebesar pengasihan-Mu ya Tuhan, apabila di dalam setiap langkah kehidupan kami Engkau mendapati kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kalau Bapa dalam kerajaan surga, buat hamba yang Engkau akan pakai pada siang hari ini ya Tuhan, berkati dia dari tempat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam baik di dalam setiap hati dan pikiran kami, bahkan kami boleh aplikasikan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam Bapa dalam kerajaan surga, kami tahu ya Tuhan, pada saat kami bersekutu dengan Engkau, ada satu kuasa yang selalu mengganggu setiap konsentrasi kami kepada-Mu, yaitu kuasa kegelapan ya Tuhan. Namun seberapa kami yang ada pada saat ini, kami mau satukan iman tolak dari segala tipu daya kuasa kegelapan itu, yaitu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita mau Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan buat hamba yang sudah menuntun kami dalam puji-pujian, berkati dia terus ya Tuhan, pakai dimanapun dia pergi dan untuk melayani dan membesarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yobi Leo MTH, sampai dengan penutup. Kita akan pujian bersama. Ada glory dalam jiwamu. Haleluya. Haleluya. Bersyukur pada kesempatan indah ini kita boleh kembali dipertemukan satu dengan yang lain dalam rumah Tuhan. Tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Karena kita pun tidak bisa membalas segala kebaikan kasih Tuhan yang kita boleh alami dan rasakan di hari-hari kehidupan kita. Selain dengan cara seperti inilah kita mendatang mempersembahkan hidup kita dengan taat dan setia kepada Tuhan sampai langkah kita yang terakhir. Kita bangkit berdiri, kita hormati pembacaan firman Allah. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. 2 Korintus 5 ayat 21. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita, supaya kita ini akan menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Situlah sekarang firman Tuhan boleh kembali datang bagi kita semua, kembali mengingatkan bahwa ia yang tiada mengenal dosa telah dijadikannya dosa ganti kita. Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia adalah orang yang benar, saudara-saudara. Ya. Dan itulah sebabnya bagi setiap kehidupan kita yang sudah ada di dalam Kristus,
kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Dibenarkan lewat 3 proses. Pertama, lewat firman Tuhan. Kemudian yang pertama lewat pengorbanan Kristus di Puncak Golgota, yang hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Kedua, lewat firman-Nya. Dan yang ketiga, kita dibenarkan dan disucikan lewat kuasa Roh Kudus. 3 poin ini adalah merupakan sesuatu yang penting untuk kita bisa, saudara-saudara, dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, kata Rum pasal yang ketiga ayat yang ke-10, tidak ada yang benar. Ya? Tidak ada yang benar. Bahkan kata kita Yesaya, semua hanya bagaikan kain lara, kain tarapu, kain kotor, saudara-saudara, di hadapan hadirat. Itulah hidup kita. Ya. Nah, sebabnya jika kita sudah ada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang beruntung, ya, berbahagia, saudara-saudara. Karena apa? Karena lewat pengorbanan Kristus di atas kemuncak Golgota. Bayangkan kehidupan kita manusia yang dulu berseteru dengan Allah, sekarang sudah diperdamaikan. Bukti daripada manusia itu berseteru dengan Allah, saudara-saudara, pada waktu manusia itu melakukan dosa di Taman Eden, ya, maka Tuhan usir keluar dari taman ini. Berarti di situ ada perseteruan. Bahkan Taman Eden itu, saudara-saudara, dijaga, ya, oleh malaikat pegang pedang, saudara-saudara, yang menyala-nyala, sehingga manusia tidak bisa lagi masuk ke dalamnya, ya. Dan itu terus berlanjut, ya, di zaman Bapa, zaman Anak, nanti di zaman Roh Kudus itu, saudara-saudara, di zaman transisi itu, saudara-saudara, maka Yesus lahir di tengah-tengah kita. Ya, dia lahir, saudara-saudara, menjadi juru selamat. Sebenarnya dia datang untuk umatnya, kata Yohanes 1 ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Tetapi umatnya menolak dia. Maka Yesus disalibkan. Maka semenjak itu terbukalah keselamatan dalam kehidupan. Itu adalah merupakan suatu tanda bahwa kita ini diperdamaikan dengan Allah. Kalau dulu-dulunya kita jauh, saudara-saudara, kata kitab Efesus, kita ini adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Kita adalah orang-orang kafir. Tidak ada perjanjian hidup keselamatan dalam diri kita. Tetapi berkat apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kemuncak Golgota itu, saudara-saudara, maka kita dapat diperdamaikan. Bayangkan, pertama diperdamaikan dengan Allah, ya, sehingga kita dapat berlayak untuk senantiasa datang menghampiri Tuhan. Kalau menghampiri Tuhan lantas tidak dilayakkan, pasti sia-sia yang kita buat. Karena apa? Tidak berlayak. Tetapi Tuhan, ya, lewat, ya, Yesus Kristus itu, ya, lewat salib itu, saudara-saudara, maka kita dapat dibenarkan. Itulah sebabnya prosesnya bukan hanya sekedar salib saja, bukan hanya sekedar kita percaya kepada Yesus, Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Akan tetapi prosesnya, saudara-saudara, adalah di mana kita dibawa kepada kita dibenarkan lewat firman Tuhan, atau disucikan lewat pengajaran yang benar. Karena banyak juga orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi belum tentu mereka dibenarkan atau disucikan lewat pengajaran. Karena apa? Di luar sana banyak pengajaran yang berbeda-beda. Ya, apatah lagi pengajaran akhir zaman ini, saudara-saudara, ya, orang bawa Alkitab saja, meyakini dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi di dalam atau di isinya itu, saudara-saudara, itu tidak berisikan kebenaran. Banyak yang hanya melihat secara letter saja, tetapi untuk
saudara-saudara, ya, atau rahasia yang ada di dalamnya tidak dipahami. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kata firman Allah, rahasia yang bersama-sama itu, yang seperti tertutup, seperti terkunci, dan tidak ada orang yang bisa membukanya, di mana sekarang sudah dibukakan kepada kamu sekalian. Coba kita baca dulu ayat itu dalam kitab Kolose ayat Yesus. 3 ayat yang ketiga, Ya. yaitu bahwa rahasia itu sudah dinyatakan kepadaku dengan jalan wahyu, seperti yang telah kusuratkan di atas dengan ringkasnya. Dengan itu apabila kamu membaca, bolehlah kamu mengetahui pengertianku atas rahasia Kristus. Iya. Jadi rahasia yang bersama-sama. Ya. Rahasia apa itu yang bersama-sama, saudara-saudara? Rahasia itu adalah berbicara tentang di mana raja mencari permaisuri, yang kita kenal dengan pengajaran kabar pengantin Kristus. Pengkabaran ini belum ada di zaman Bapa, walaupun contohnya ada di situ. Seperti siapa? Seperti Ishak pergi mencari, yaitulah Ribka, ya, sebagai kekasih. Itu gambaran, itu bayangan, belum ada. Kemudian di zaman anak juga, saudara-saudara, belum ada, ya, orang, ya, untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus dibaptis untuk sama umat Israel, tidak ada itu. Ya. Belum diungkapkan rahasia untuk masuk ke dalam kerajaan surga melalui apa, saudara-saudara, ya? Melalui surat pas jalan ke surga. Tetapi gambaran atau bayangannya sudah ada. Diberikan gambaran pada waktu umat Israel melewati Laut Kosong. Ya. Itu gambaran, bayangan. Dan nanti di dalam zaman Kristus baru itu diwujudkan. Dan kepada kita yang ada saat sekarang ini, karena itu saudara-saudara, di mana keberadaan hidup kita ini gereja Tuhan, itu adalah dibawa kepada yang namanya kesempurnaan. Sebabnya Tuhan berikan bagi kita adalah pengajaran kesempurnaan, dan inilah yang senantiasa kita baca-baca, kita dengar, kita pelajari, saudara-saudara. Itulah kabar kesempurnaan. Kata Yakobus pasal 1 ayat 25, menjadi penyelidik hukum yang sempurna. Nah, kalau baca Yakobus 1 ayat 25. Tetapi orang yang menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan serta bertekun, ia menjadi orang yang mendengar yang terlupa, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya, maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal yang benar. Iya. Jadi kata firman Allah, kita ini dijadikan menjadi orang-orang yang menjadi penyelidik hukum yang sempurna. Ya. Jadi penyelidik itu berarti dia membaca, dia merenungkan, dia taruh dalam hati, dan dia berusaha melakukan firman Allah itu di dalam hidup. Karena kalau dia melakukan bagian bawah itu ayat firman Allah katakan, maka dialah yang dikatakan berbahagia. Nah, kita yang ada di dalamnya, saudara-saudara. Dan ini adalah berbicara tentang pengajaran. Kenapa harus disucikan dalam pengajaran yang benar? Karena salah mengajar, maka salah semua. Ya. Salah mengajar, salah semua. Sebabnya Tuhan sangat marah kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum anugerah dan kebenaran. Ya. Sehingga Tuhan katakan hukum Tuhan kamu abaikan, tetapi adat istiadat kamu pegang teguh-teguh. Itu pengajaran akal-akal manusia. Sehingga Tuhan katakan orang yang memegang pengajaran akal-akal manusia itu akan ada di luar. Sehingga nanti mereka akan mengetuk-ketuk pintu, mereka katakan bukakan kami pintu. Tetapi Tuhan katakan, undurlah daripada kuhai kamu yang mengerjakan jahat. Artinya orang-orang yang tidak berdiri teguh kepada pengajaran yang benar. Sebabnya saudara-saudara, untuk masuk kepada kesempurnaan nanti, di mana semua
mengikuti yang namanya arus kegerakan yang besar. Artinya mereka ini akan bergabung kepada yang namanya satu arus kegerakan yang besar yang dikatakan oikumene secara rohani. Ya. Sehingga di situ tidak ada lagi merek organisasi, yang ada adalah organisme. Ya. Satu tubuh Kristus. Ada yang ikut arus itu, tetapi ada yang mengeraskan hati. Nah, yang ikut arus itu akan dibawa sampai kepada kesempurnaan pada hari yang ke-980 hari. Itu akan tiba kepada kesempurnaan baik tubuh, jiwa dan roh. Tetapi bagi gereja pengantin dahulu yang Tuhan sudah panggil ini akan dipermuliakan terlebih dahulu. Karena apa Tuhan mau pakai? Ya. Bagaimana saudara-saudara Tuhan mau pakai kalau belum disempurnakan? Bagaimana Tuhan meraihkan dari Indonesia ke India, ke Somalia, ke Arab sana, saudara-saudara, kalau belum disempurnakan? Sudah tentu disempurnakan terlebih dahulu. Sebabnya di pintu kegerakan besar itu terjadi yang namanya pelantikan 5 jawab. Ya, di situ akan terjadi saudara-saudara penyatuan pekabaran. Namanya pekabaran Rasul dan pekabaran Nabi-Nabi. Jadi setelah tiba pada penyatuan pekabaran itu, saudara-saudara, maka pecahlah kegerakan besar. Dan itu hanya berjalan, ya kurang lebih, karena kegerakan besar dikatakan dalam Daniel 9 itu kan 3,5 tahun. Tetapi itu sudah dipotong dengan masa mengandung 9 bulan 10 hari. Berarti kurang definisinya itu berapa, saudara? Sangat singkat, ya. Tidak lama, kurang 2 tahun lebih, saudara-saudara, terjadi kesempurnaan gereja Tuhan itu. Ya. Lebih lama daripada orang bakri di Toto. Orang bakri di Toto bisa 4 tahun, bisa juga 5 tahun, saudara-saudara. Apalagi kalau yang gadaikan di PSK bisa 10 tahun. Tapi ini kesempurnaan gereja Tuhan singkat. Ya. Dan itu membutuhkan orang yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Seperti apa? Yang memiliki 4 sifat keledai dalam hidupnya. Ya. Karena kalau tidak, saudara-saudara, akan menjadi benih gereja Tuhan yang tertinggal. Dan nanti pasti akan menyesal. Ya, pasti akan menyesal. Amos pasal 8 ayatnya yang keberapa itu? Ayat yang ke-13. Teruna-teruna akan menjadi lemah. Bayangkan orang-orang kuat itu akan menjadi letih, lesu. Coba kita baca. 8 ayat 13. Pada hari itu juga anak darah yang terkelok dan orang teruna yang pilihan itu akan lemah oleh dahaga. Bayangkan ini. Kenapa dikatakan orang-orang teruna yang terelok dan anak darah, saudara-saudara? Orang ini kan anak darah yang sementara digunakan dengan Kristus. Sebabnya jadi lagi anak darah yang bijaksana. Karena nanti ada anak darah yang akan tertinggal. Ada teruna-teruna yang kuat, yang gagah perkasa, tapi oleh karena bermasa bodoh dan masuk pada Amos pasal yang ke-8 itu, ya saudara-saudara, maka tertinggallah ia. Ya. Akhirnya apa, saudara-saudara, akan menyesal, ya kurang tunggu masuk sama antikris. Ya. Masuk sama antikris dan merasakan 7 sangkakala dan 7 pokok luka yang dicurahkan ke atas muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur atas panggilan Tuhan dalam hidup. Ya, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang sudah dibenarkan. Kalau kita mengintrospeksi siapakah kehidupan kita, kita sebenarnya orang-orang yang tidak ada nilainya pada pemandangan Tuhan. Orang ini bisa, saudara-saudara. Nah, sumisai boleh.
tetapi Tuhan sayang. Bobo karena apa? Karena dosa. Hari ini bertobat, besok umat. Besoknya lagi bertobat, besoknya lagi umat. Aduh, Tuhan tolong kami hidup ini. Ya. Dan terkadang kala oleh karena orang berdosa sendiri, orang persalahkan Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya orang berkesalahan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara saya umumkan di dalam kita lihat ya. Dalam kitab Petrus, dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Sebab itu hendaklah segala orang yang merasa sengsara menurut seperti kehendak Allah menyerahkan jiwanya kepada Khalik yang setiawan sambil melakukan yang benar. Ini ada hubungannya dengan pengorbanan Kristus. Ya. Yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Kemudian setelah kita ada di dalam kebenaran ternyata tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Ternyata apa banyak ya pergumulan yang harus kita hadapi. Bahkan terkadang kalau sakit penyakit yang harus kita derita, saudara-saudara. Belum lagi kesukaran-kesukaran yang berat, kita diolok, kita disindir, kita dihina, ya karena nama Kristus. Ya. Tetapi saudara-saudara, dikatakan sebab itu adalah segala orang yang merasa sengsara menurut seperti kehendak Allah. Jadi kalau kita mengalami sengsara karena Kristus, kita mengalami semuanya itu, maka kata firman Tuhan, berbahagialah kamu. Ayat 13 dalam 1 Petrus 4, melainkan oleh sebab kamu beroleh bahagia di dalam sengsara Kristus, bersukacitalah kamu, supaya pada masa kelihatan kemuliaan kelak kamu akan bersukacita dan bersuka ria. Jikalau kamu terkena cela karena nama Kristus, berbahagialah kamu, karena roh kemuliaan, yaitu roh Allah, diam di atas kamu. Kan itu semua. Tetapi terkadang kan kita menderita bukan oleh karena Kristus, tetapi kita menderita oleh karena kita mengalami sengsara karena apa? Orang berkesalahan sendiri. Ya, itu tidak ada jaminannya. Paling Tuhan bilang tanggung sendiri. Tapi oleh karena Kristus kamu menderita, maka berbahagialah kamu. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Menderita karena Kristus, ya. Dan apa saudara? Menderita karena kesalahan sendiri. Saya berikan contoh. Itu penderitaan karena kesalahan sendiri. Yang bukan bahagia di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-19 itu. Itu contoh saudara-saudara, ya. Seperti kita menderita akibat oleh karena dosa yang tetap kita jaga dan kita pelihara dalam hidup kita. Dosa apa itu? Ya, pertama dicatat di sini, yaitulah pendusta atau pembohong. Sebabnya Yahya 8 ayat 44, bapa pendusta itu adalah iblis. Jadi orang yang sudah berdusta, saudara-saudara, yaitu bapa itu adalah iblis. Sebabnya jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, orang bertunangan kalau saling berdusta, saudara-saudara, dia mau tua jalan bisa dia menikah. Ya. Kenapa? Biasanya kan dalam pertunangan itu yang baik-baik dia nampak. Setelah masuk dalam pernikahan muncullah yang bisa-bisa dan lebih banyak yang bisa-bisa itu sudah. Akhirnya menyesal. Jangan sampai kita berdusta, berbohong, karena bapaknya adalah iblis, saudara. Sehingga di dalam Wahyu pasal yang ke-22, dia katakan di situ ayat yang ke-15, orang yang cinta dusta
dan berbuat dusta, bahagianya di mana? Di luar sana, bukan di dalam. Coba baca ayat itu. 2 ayat 15. Tetapi segala anjing dan orang kebatan dan orang berzina dan segala pembunuh dan segala orang yang menyembah berhala dan barang siapa yang cinta akan dusta dan berbuat dusta itu semuanya tinggal di luar. Ya, bayangkan tinggal di luar. Apakah itu di luar, saudara-saudara? Kalau di luar gereja itu panas di luar. Siapa yang mampu untuk duduk di situ? Walaupun dia katakan, saya sementara dikurangi Tuhan. Roh Tuhan senantiasa pakai saya. Panas di luar itu, saudara-saudara. Siapa bisa tahan? Langsung pusing dia lama-lama, pingsan. Itu baru di luar gereja. Tapi maksud firman Tuhan di luar di sini bukan di luar gereja. Tetapi di luar itu kata Matius pasal 22, di sana gelap apa? Tempatnya gelap. Di sana tangisan, di sana kertas gigi. Itu tuh di luar. Sesuatu yang tidak mengenakan. Gelap gulita tempatnya. Sebabnya jangan kita berdusta kepada sesama manusia, apa salahnya kepada Tuhan. Siapa yang berdusta kepada Tuhan? Ananias dan Safira. Kisah Rasul pasal 5. Waktu dia terkena cinta mula-mula, dia katakan orang menjual orang bela. Hasil daripada tanah orang mau pakai untuk pelayanan, kasih kepada hamba Tuhan. Begitu itu janjinya. Tapi setelah tanahnya laku, saudara-saudara, katakanlah 1 M, akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka berubah pikiran. Karena terus tega saja orang kasih. Ini kok 1 M, ya, orang kasih itu 500 juta. So banyak sekali itu. Ya. Kok 500 juta orang mau pakai orang kehidupan? Orang ini butuh makan. Ya. Orang lain masih banyak kebutuhan hidup. Ini itu dan lain sebagainya. Maka melencenglah daripada janji mereka kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mati saudara-saudara. Ya. Anaknya Safira itu mati. Itulah sebabnya saudara-saudara dalam pergerakan rohani yang besar, bayangkan kuasa itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Jangankan manusia seperti itu. Ya. Tahun pertama 2 kali lipat, tahun kedua 7 kali lipat kuasa dicurahkan. Tahun yang ketiga berapa? 10 kali lipat. Standarnya di mana? Standarnya gereja yang awal. Dan bagaimana kuasa itu akan dilipat ganda. Sebabnya firman Alkitab katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Lain daripada itu jahat selamanya. Kita komitmen dengan Tuhan karena Tuhan berjanji dalam kehidupan kita adalah Allah yang setia dan Dia tetap setia terhadap janjinya dalam kehidupan ini. Ya. Sebabnya kita pun juga harus seperti itu karena kita sudah percaya kepada Dia. Kecuali kita tidak percaya sungguh kepada Dia, ya tidak ada yang pernah berapa. Kita akan diberikan gambaran seperti apa yang pada akhirnya seperti konga, saudara. Konga itu adalah padi, tetapi tidak ada isinya. Jangan sampai kehidupan gereja Tuhan seperti itu. Kelihatan padi, tetapi setelah ditampi, saudara-saudara, tidak ada isi. Diterbangkan oleh angin. Akhirnya apa? Hanya siap akan dibakar dengan api. Itu gambaran. Akhirnya kita menderita karena apa? Karena dosa yang ada pada diri. Mengalami sengsara. Kemudian ada juga di luar sana banyak saudara-saudara setelah masuk dalam pernikahan, ada OTP
istilahnya saudara-saudara, ya, aku orang bilang ya, si A dan si B dan si C, dia hidup dalam perselingkuhan. Akhirnya Tuhan pun tidak berkenan, menderita. Apa diakibatkan daripada orang-orang rumah tangga yang hidup dalam perselingkuhan, saudara-saudara? Rumah tangganya menjadi hancur. Ya, itulah sebabnya kalau saudara rumah tangga jangan pernah berpikir-pikir lagi dengan orang istri kalau dia laki, atau kalau dia perempuan orang laki, dan jangan banding-bandingkan. Oh dia kok begini, dia kok begitu, sudah sebegitu dia. Apa yang Tuhan suruh kasih pengaruh ya terimalah dengan ucapan syukur. Ya, jangan banding-bandingkan. Walaupun dia tidur menggorok dari malam sampai pagi, sudah sebegitu dia tidur. Ya. Kemudian dia tidur sampai matahari masuk lagi. Ya sudah, ya. Jangan kalau itu sana kok ayam jantan itu turun dari pohon, kenapa dia jadi turun? Artinya rajin mencari. Tapi kita tidak bisa banding-bandingkan karena apa? Pernikahan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan itu menentukan juga panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya kalau yang masih pacaran, buka mata lebar-lebar orang katakan. Setelah menikah, tutup mata rapat-rapat. Artinya saudara-saudara, ya, kita ini dituntut Tuhan untuk menjadi pelaku firman Allah, supaya kita tidak terhilang. Kemudian apalagi saudara dikasih dalam Tuhan, menjadi contoh-contoh dalam kehidupan ini. Menjadi suatu sengsara yang terkadang kalau kita alami karena salah kita. Itu memang lebih jelas dikatakan dalam Mazmur 107 ayat yang ke-17 itu ya, bahwa itulah yang membuat kita siksa, menderita akibat oleh karena kesalahan kita. Coba baca dulu. Mazmur 107 ayat 17. Maka orang bebal yang telah kena kesukaran dari karena kesalahannya dan dari karena kejahatannya. Ya. Jadi itulah mengalami sengsara oleh karena apa? Kebebalannya. Firman Tuhan sudah bilang begini, dia lawan saudara-saudara. Dia ingin berjalan menurut kehendak hatinya sendiri. Akhirnya ya jadilah seperti itu. Dan itu juga masuk di dalam kesalahan kita. Masuk di dalam kebodohan kita manusia. Kenapa kita dikatakan bodoh? Karena seringkali juga mengambil keputusan yang salah di dalam hidup ini. Banyak orang mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya, akhirnya dia sengsara. Dia menyesal, saudara-saudara. Ya, saya memberikan satu contoh, misalnya ya, tentang keuangan. Kita membuat suatu keputusan tentang keuangan kita tanpa kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Tanpa kita mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin setelah kita terima doi, yang orang ingat mall, apalagi semua Desember, ya. Padahal sebenarnya yang harus kita ingat terlebih dahulu adalah siapa? Tuhan. Tuhan kan yang harus terima duit 1 juta. Puji Tuhan, sudah dapat gaji 1 juta. Aduh, kita mau beli sepatu baru. Pas ada diskon di Matahari. Nah. Padahal sebenarnya harus Tuhan dulu yang harus kita ingat. Oh terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan aku 1 juta. Maka ini Tuhan 100.000 Engkau punya menjadi milikmu. Dan Tuhan tolong berkati yang masih ada 900 ini, agar sudah memberkati hidup saya sepanjang bulan yang akan saya jalani. Kan begitu.
So habis sebulan saudara-saudara, belum habis sebulan orang beri gaji so habis. Kenapa terbang semua? Tidak jelas. Karena orang tahu kan harta dunia kekayaan itu yang dikejar oleh manusia-manusia yang tidak bertobat itu. Ya, itu semuanya punya sayap. Ya, satu kali akan terbang. Tidak ada yang kekal. Coba baca Amsal 23. Amsal 23. Ayatnya yang keempat tadi. Amsal 3 ayat yang keempat mulai. Ya. Janganlah engkau berlelah hendak menjadi kaya. Jangan engkau berlelah hendak menjadi kaya. Jikalau kiranya engkau berakal, maka tinggalkanlah akan dia. Tinggalkanlah dia. Masakan engkau mengamat-amati barang yang satu pun tiada, bahwasanya ia itu bersayap kelak Ia itu bersayap dan terbang ke langit seperti burung nasar. Seperti burung nasar. Saya akan disebut modus itu burung nasar, saudara-saudara. Burung nasar itu burung yang terbangnya tinggi, bahkan tempat-tempatnya di tempat yang tinggi. Tidak ada yang bisa disebut. Gambaran itulah keadaan dunia ini. Ya. Tapi setelah kita dengar ayat itu berarti bermasuk bodoh. Kalau begitu tidur juga di rumah. Ya, Tuhan bilang datang ke berdoa dan berpuasa, datang di gereja. Kalau perlu tidur di gereja lagi. Bukan itu maksudnya. Kita tetap juga berusaha, bekerja keras, saudara-saudara. Ya. Akan tetapi prioritas utama bukan itu. Jangan sampai itu yang menyita waktu kita. Ya. Karena itu bukan prioritas. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Kan begitu saja dipikirkan. Dan Tuhan pasti akan mencukupkan. Dengan cara Tuhan sendirilah dia atur bagaimana orang hidup. Ya. Dia akan menyatakan kuasanya, pembelaannya. Pasti kita juga tidak akan pernah kelaparan. Apatah lagi kalau ibadah di Jumat ini, pastor berjejer dari Sabtu sampai Minggu. Benar? Pasti itu sudah karena apa? Itu wujud sukacita. Ya. Kita kepada Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin agar supaya Tuhanlah yang dinomor-satukan dalam segala sesuatu. Itulah sebabnya kalau kita sudah memberikan hidup ini, apa yang kita miliki kepada Tuhan, dan biar semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Supaya Tuhan memberkati kita. Jangan seperti saya katakan tadi, oleh karena kesalahan kita, oleh karena kebodohan kita, akhirnya apa? Ya, ada usaha ternyata jadi bangkrut. Kenapa bangkrut? Ternyata dia salah. Jangan kita samakan, ingat ya. Jangan kita samakan kehidupan kita dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan, saudara-saudara, itu kelihatannya semakin berkati mereka. Apatah lagi kalau percaya kepada ahli-ahlinya, kepada ilmu-ilmu gelap, saudara-saudara, ada istilah dikatakan pesugihan. Pesugihan itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan, iblis. Setelah kita makan di situ, kok kelihatan rasanya sangat enak. Tapi setelah kita bawa di rumah, ya Pak, dia jadi kembar. Jadi setan, saudara-saudara, sudah tinggal di luar. Jadi seperti itu, tidak bisa kita samakan. Nah, memang itu dan binasa orang-orang yang seperti itu kan. Bagi kita ada dalam proses Tuhan. Bagaimana caranya kita menjalani keberadaan hidup ini? Pedomannya adalah firman Allah. Sebabnya kan dituntut tadi saudara-saudara, baik dalam kitab Petrus itu, di mana melakukan yang benar. Jadi kita melakukan yang benar dalam hidup. Banyak juga orang jadi sengsara, disiksa saudara-saudara. Kenapa? Ya,
oleh karena salah memilih pasangan hidup. Dia sudah tahu-tahu selama masa pacaran dia lagi pemabuk, ya, pengjudi, dia masih aku cinta kepadamu. Dia sudah tahu begitu. Pukul setelah masuk rumah tangga, istrinya jadi babak belur, ya. Tapi anunya juga istrinya katakan, aku cinta suamiku. Dunia ini saudara-saudara. Itulah sebabnya jangan sampai itu terjadi. Nah, sebabnya kan ada masa-masa namanya pacaran. Bagi yang berpacar, lihat bagus-bagus. Ini cocok kepada saya atau tidak? Ya, ini bisa melengkapi diri saya atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan saja, banyak yang lain. Kan begitu. Jangan cuma lihat satu kok. Setelah disakiti hatinya tuh, dia semua bergantung diri di pohon tomat. Saudara-saudara, banyak kan begitu. Padahal bukan cuma dia tuh laki-laki, bukan cuma dia tuh perempuan, ya toh? Masih banyak. Kecuali sudah dikuduskan dalam pernikahan, mau kaki di bawah, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, itu harus dipertahankan. Kan begitu dalam hidup ini. Jadi bersyukurlah ya kita yang di dalam Kristus Yesus, karena tujuan di dalam segala sesuatunya adalah kita menjadi kekasih. Itu lebih indah dari segala-galanya. Untuk menjadi kekasihnya Tuhan itu harganya tidak bisa dibanding, ya, dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Banyak juga orang suka jadi kekasihnya Tuhan. Contoh kalau saudara pelajaran tentang pelajaran setelah surat Sulaiman, itu kan putri-putri Yerusalem banyak. Bersoleh, saudara-saudara, ya. DP alis kurang ditambah kasih panjang dengan pensil. Juga biasanya tak salah setel, besok naik ke atas begitu, seperti sincap. Itulah putri-putri Yerusalem kerjanya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Untuk menarik hati Sulaiman. Tapi apakah Sulaiman ingin kepada mereka? Tidak. Tuhan tidak ingin. Sulaiman tidak ingin sama mereka. Karena apa? Sulaiman tahu berapa hati, berapa tujuan. Saudara, Sulaiman hanya tertuju kepada Sulami. Sehingga Sulaiman katakan, ya, engkau hitam tetapi manis. Maukah kita kelihatan hitam tetapi manis? Oh, harus saudara-saudara, ya, kita harus hitam. Apa yang membuat kita hitam? Apakah orang ambil arang taruh semua di muka? Yang membuat kita hitam adalah itu yang di luar, panas matahari. Kenapa harus ada di luar? Bekerja di kebun anggur. Itulah yang membuat kita hitam. Karena apa? Bekerja, bukan tidur-tidur, ya, tapi karena bekerja dalam ladangnya Tuhan. Sehingga ada pujian, engkau hitam tetapi manis. Sekian dulu firman Allah. Sama dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat pujian. Haleluya. Kami mengundang hamba-hamba Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kudus ini. Haleluya.
sebagaimana Kristus yang telah menanggung segala dosa kesalahan dipakukannya di atas kayu salib, dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran walaupun banyak tantangan-rintangan yang harus kami hadapi. Di hadapan kami terhantar roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran yang sering kali kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami, layakkanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Sebab inilah tangan-tangan kami Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, menjelmakan roti menjadi tubuh Tuhan yang sesungguhnya. Air anggur itu menjadi darah Tuhan yang sesungguhnya akan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Berikan kekuatan kesehatan. Nama Tuhan, puji kami permuliakan. Kami terima tubuh dan darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yaitu bahwa pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Bapak Pendeta di untuk berdoa. Bapa di dalam surga yang kami muliakan dari Engkau di dalam nama Yesus. Sesudahnya kami mendengar kebenaran firman Bapa, saat ini kami duduk dalam perjamuan Kristus. Mengenal kepada Engkau yang lalu dengan Engkau dikorbankan mengenai segala kerusakan Tuhan yang semuanya kita. Saat ini di tangan kanan kami Tuhan ada roti melambangkan tubuh Kristus
Sebelum kami makan roti, Bapa kami datang berdoa dengan Engkau Yesus. Ampunilah segala kesalahan dosa yang kami perbuat sengaja tidak sengaja untuk datang di dalam sehingga ketika kami makan roti kami menerima berkat daripada Tuhan bukan kebutuhan kami terima. Sebab itu Bapa, layakkanlah kami Tuhan untuk makan roti melambangkan tubuh Kristus yang sesungguhnya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami siap bermakan roti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makanlah dengan iman dalam nama. Kita mengangkat cawan, kita dengar firman. Demikian juga cawan minuman itu sesudah makan kata. Cawan minuman ini adalah perjanjian baru dalam nama. Maka seberapa banyak kali kamu ingin perbuatan demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Karena seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga Dia datang. Hamba Tuhan Kristus itu. Haleluya, Maha Besar Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari yang indah ini. Sebab Engkau begitu terlalu sangat baik dalam kehidupan kami, boleh menyertai beribadah kami, sehingga di dalamnya kami telah banyak memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan, dan pada saat ini kemudian akan kehidupan kami kembali kami bersekutu lewat perjamuan suci dan daging-dagingnya Tuhan. Tadi telah memakan akan roti yang melambangkan akan hukum-Mu yang sesungguhnya, dan pada saat ini di tangan kanan kami telah terangkat akan air anggur yang melambangkan akan darah-Mu yang sesungguhnya. Seluruh kami bersatu dengan darah-Mu biar senantiasa mensucikan, kuduskan kehidupan kami, perlayakan kehidupan kami, ajar kehidupan kami agar supaya kami mengenal pengorbanan-Mu yang boleh menyelamatkan kehidupan kami, sehingga dahulunya tatkala kami dahulunya tiada berjuang, tiada berpengharapan, kami pada saat ini ya Tuhan boleh mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Sebab itu kami ajar kehidupan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap meminum akan air anggur yang merupakan darah-Mu yang sesungguhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman dalam nama Oh
Firman-Mu sudah memberitakan bagi kami. Panjanglah hamba-hamba dan anak-anak. Apabila Kamu lihat keberadaan dunia, apabila Kamu lihat kelemahan umat manusia di sana yang dahsyat, Kamu akan menjadi lemah hamba-hamba dan anak-anak. Mari kami sampaikan saat ini. Kita sudah mengadakan iman bagi kami dalam menyempurnakan kehidupan kami. Bersikap maka aku juga akan menguatkan dan memampukan kehidupan kami. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman dan roh-Mu yang sudah dapat membuatkan iman kami semua bersungguh baik serta perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan juga yang lebih mengetahui. Terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Frece Melani, bahkan Oma Hala Rentek, bahkan juga Bu Dewi, Ibu Natalia juga Tuhan, bahkan kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang sementara dalam pergumulan, jamah mereka semua, pulihkan dan sembuhkan dari sakit yang mereka alami. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berhenti, sekarang sampai selama-lamanya. Ini setan mengganggu jemaat Tuhan, kami keluarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setan bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan. Bahkan rencana ke depan dalam pelayanan, baik persiapan Natal Tuhan, panitia yang sementara mencari dalam, bahkan pembangunan ya Tuhan depan gereja sementara dikerjakan. Ampun hanya tolong urusan kita yang memberkati. Ini doa kami akan tutup akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tunggal Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan penghiburan kekuasaan Roh Kudus menyertai kita semua saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Si Tuhan yang sumber segala berkat kiranya memberkati kita semua pada siang hari ini. Mungkin ada yang nampak menyatakan Tuhan. Haleluya. Kalau tidak ada, kita jalankan persembahan yang kedua. Kita berdoa.
kecil, Tuhan sumber berkat akan memberkatinya. Ini doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris. Puji Tuhan, kita marilah telah selesai dan saya percaya kita semua diberkati. Bagi kita hari ini, terima kasih.